Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang himpunan. Materi ini dipelajari di kelas 7 semester 1. Yang pertama kita lihat pengertian himpunan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar atau menggunakan istilah-istilah kelompok, kumpulan, kelas, atau gugus untuk mengungkapkan suatu kumpulan objek atau benda tertentu. Seperti kumpulan peralatan untuk menulis, kumpulan buah, kumpulan hewan berkaki empat. Nah, pada ilmu matematika, kata kumpulan diganti dengan himpunan. Jadi, kumpulan peralatan menulis dapat kita tulis dengan himpunan peralatan menulis. Kumpulan buah menjadi himpunan buah. Dan kumpulan hewan berkaki empat menjadi himpunan hewan berkaki empat. Jadi, himpunan itu bisa kita sebut dengan himpunan merupakan kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Yang dimaksud dengan didefinisikan dengan jelas adalah dapat ditentukan dengan tegas apakah suatu objek termasuk dalam suatu kumpulan atau kelompok yang ditentukan atau tidak. Benda-benda atau objek yang termasuk dalam suatu himpunan kita sebut dengan anggota atau elemen dari himpunan tersebut. Untuk lebih paham tentang pengertian himpunan, kita akan lihat contoh dari himpunan atau bukan himpunan. Nah, kita diminta menentukan mana yang himpunan, mana yang bukan. Yang pertama, kumpulan siswa di kelas yang berbadan tinggi. Apakah kumpulan siswa di kelas yang berbadan tinggi ini merupakan himpunan? Nah, jawabannya ini bukan himpunan karena yang berbadan tinggi tidak jelas berapa sentimeter batasan tingginya, kecuali kumpulan siswa di kelas yang berbadan tingginya kurang dari 160 itu baru bisa kita sebut dengan himpunan. Karena ini tidak tahu atau tidak jelas berapa tingginya, maka ini bukan himpunan. Yang B, kumpulan hewan berkaki empat. Nah, apakah ini termasuk ke dalam himpunan? Jawabannya adalah iya, karena kita bisa membedakan antara anggota dan bukan anggota dari himpunan ini. Misalnya, apa contohnya hewan berkaki empat seperti sapi, kucing, kambing, dan yang lainnya. Kita bisa membedakan. Maka ini adalah contoh dari himpunan. Sekarang yang kedua kita masuk kepada notasi himpunan dan anggota himpunan. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam notasi himpunan dan anggota dari himpunan tersebut. Yang pertama, suatu himpunan dapat ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal. Jadi himpunan itu nantinya dilambangkan atau notasinya dapat dituliskan dalam kurung kurawal. Dan anggota-anggota himpunan ditulis dalam atau di antara kurung kurawal tersebut. Nah, himpunan dapat ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal, sedangkan anggotanya ditulis di dalam kurung kurawal tersebut. Yang kedua, anggota suatu himpunan dinyatakan dengan lambang seperti ini. Nah, kita bisa membacanya dengan unsur atau dengan kata anggota. Kemudian notasi bukan himpunan dapat dinyatakan dengan lambang yang tadi seperti ini, tetapi ada tanda yang kita coret atau garis lurus seperti ini. Kemudian anggota yang sama dalam suatu himpunan ditulis satu kali saja. Kemudian nama himpunan ditulis dengan menggunakan huruf kapital seperti A, berarti ini himpunan A, himpunan B, himpunan C, dan seterusnya. Sekarang kita lihat contohnya. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 8. Yang pertama kita lihat A. A merupakan nama himpunan yang kita tulis dengan huruf kapital. Nah, kalau jawabannya bisa kita tulis anggotanya A itu sama dengan atau himpunan A anggotanya terdiri dari bilangan asli kurang dari 8. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang dari 8 berarti sampai 7 saja.
Nah, ini yang dimaksud dengan ditulis dalam tanda kurung kurawal. Ini menyatakan anggota dari himpunan A. Kemudian kita bisa tulis 4 itu merupakan anggota dari himpunan A. 4 anggota dari himpunan A. Sedangkan 8 bukan anggota dari himpunan A. Jadi bisa kita tulis seperti ini, 4 anggota dari himpunan A dan 8 bukan anggota dari himpunan A, yang seperti ini tadi. Selanjutnya, banyak anggota himpunan A dapat dinyatakan dengan N. N itu menyatakan banyak, A itu adalah himpunan A. Maka kalau ketemu seperti ini bacanya banyak anggota himpunan A. Jika banyak anggota himpunan A sama dengan 5, berarti banyak anggota pada himpunan A itu adalah 5. Atau jika NA sama dengan 5, maka banyak anggota pada himpunan A tersebut adalah 5. Yang ketiga, menyatakan suatu himpunan. Cara menyatakan suatu himpunan ada 3. Yang pertama bisa dengan menggunakan kata-kata. Yang kedua dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan. Kemudian yang ketiga dengan mendaftar anggotanya. Mendaftar anggotanya. Contoh, A adalah bilangan cacah kurang dari 6. Yang ini, contoh ini bisa kita nyatakan dalam ketiga-tiganya. Bisa dengan menggunakan kata-kata, bisa dengan notasi pembentuk himpunan, dan bisa juga dengan mendaftar anggotanya. Yang pertama, kita lihat nih bagaimana cara kita menyatakan himpunan dengan menggunakan kata-kata. Nih dengan kata-kata. Bisa kita tulis seperti ini. Jadi menggunakan kata-kata, A itu adalah sebuah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Ingat, menyatakan himpunan dengan menggunakan kurung kurawal. Bisa kita tuliskan A itu adalah bilangan cacah atau himpunan bilangan cacah. Ini bilangan cacah kurang dari 6. Tutup kurung. Nah, kemudian yang B juga bisa kita tentukan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, dengan menggunakan notasi, kita juga bisa tulis bahwa A merupakan sebuah himpunan. Nah, kita buatkan di dalam tanda kurung kurawal, di mana anggotanya tuh X. Nih, X itu adalah bilangan cacah kurang dari 6. Bilangan cacah kurang dari 6. Nah, atau bisa kita tuliskan juga dengan A itu sama dengan himpunan A itu X, di mana X-nya itu kurang dari 6 dan X itu anggotanya bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu biasa kita simbolkan dengan C, tutup kurung. Nah, atau bisa kita buatkan juga C itu adalah himpunan bilangan cacah. Nah, dengan yang ketiga juga bisa kita nyatakan dengan mendaftarkan anggotanya. Ini mendaftarkan anggotanya. Bagaimana cara kita menyatakan himpunan dengan mendaftar anggotanya? Nah, kita tinggal tulis saja di sini bahwa A adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari bilangan cacah kurang dari 6. Ingat, bilangan cacah itu dimulai dari 0. Di 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, satu soal bisa kita buat atau nyatakan dalam bentuk himpunannya, kata-kata, notasi pembentuk himpunan, dan mendaftar anggota-anggotanya.
Yang keempat adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Namanya saja tidak memiliki anggota, maka kita sebut dengan himpunan kosong. Nah, himpunan kosong biasa kita tulis atau lambang dari himpunan kosong bisa kita tulis seperti ini. Lambang himpunan kosong kurung kurawal yang tidak ada isinya, atau bisa juga kita lambangkan seperti ini. Oke, ini artinya kalau ketemu seperti ini nanti artinya adalah himpunan kosong atau himpunan yang tidak memiliki anggota. Contoh, himpunan bilangan prima genap kalipatan 5 ini merupakan himpunan kosong karena tidak ada anggotanya. Kemudian yang kedua, R adalah himpunan nama bulan yang diawali huruf B. Kalau kita cek nama bulan dari Januari sampai Desember itu tidak ada yang berawalan huruf B, maka R ini adalah himpunan kosong. Dan ini juga himpunan kosong. Agar lebih paham tentang materi pengertian himpunan, menyatakan banyak himpunan, notasi himpunan, silakan kerjakan latihan ini. Soalnya B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 17. Yang A, tuliskan anggota-anggotanya atau anggota-anggota himpunan B dalam kurung kurawal. Yang kedua atau yang B, nyatakan B dengan notasi pembentuk himpunan. Dan yang C, tentukan NB atau banyak anggota himpunan B. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.